Introducing myself. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan merangkum materi-materi yang sudah dipaparkan oleh teman-teman saya. Sebelumnya, saya akan membaca surat Al-Asr beserta artinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr, yang artinya, demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasehati supaya menetapi kesabaran. Kesimpulan materi pertama yaitu muamalah adalah peraturan-peraturan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat. Sedangkan muamalah menurut istilah syariat Islam ialah suatu kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sehari-hari. Salah satu contohnya kegiatan tukar-menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditempuhnya, seperti jual beli, sewa menyewa, utang piutang, pinjam meminjam, urusan bercocok tanam, berserikat, dan usaha lainnya. Kesimpulan materi kedua yaitu fikih munakahat atau fikih pernikahan, yang artinya ilmu yang menjelaskan tentang syariat suatu ibadah, termasuk pengertian dasar hukum dan tata cara yang di dalamnya ini menyangkut pernikahan, rujuk, talak, dan lain sebagainya. Menurut jumhur ulama, hukum asal pernikahan dalam fikih adalah wajib hukumnya, sedangkan Syafi'iyah mengatakan bahwa hukum soal pernikahan dalam fikih adalah mubah, bila dilakukan mendapatkan pahala, bila tidak dilakukan tidak berdosa. Kesimpulan materi ketiga yaitu fikih mawaris adalah ilmu yang secara jelas memberikan pengetahuan tentang orang-orang yang dapat mewarisi dan orang-orang yang tidak dapat mewarisi, keluarga yang diterima oleh orang-orang yang dapat menerima warisan, serta cara pengembaliannya. Pembagian warisan menurut Islam dijabarkan pembagian warisan berdasarkan Al-Quran. Surat An-Nisa presentasinya terdiri dari 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, dan 1/6. Kesimpulan materi keempat yaitu fikih siyasah. Fikih siyasah adalah bagian ilmu fikih yang mengkhususkan diri pada bidang muamalah dengan spesialisasi sebagai hal ihwal dan seluk-beluk tata pengaturan negara dan pemerintahan. Salah satu manfaat mempelajari fikih siyasah yaitu mengatur peraturan dan perundang-undangan negara sebagai pedoman, dan mempelajari fikih siyasah digunakan metode-metode seperti ijma, qiyas, al-masalah, al-mursalah, sad, al-dhariziyah, al-adah, al-ihtisan, dan kaidah-kaidah fikih. Kesimpulan dari materi kelima yaitu fikih jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf, yaitu orang-orang yang terbebani kewajiban. Sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Quran dan Al-Hadis, objek utama kajian fikih jinayah meliputi qisas, hudud, dan tazir. Qisas terbagi menjadi dua, yaitu qisas penganiayaan dan qisas pembunuhan. Apakah hukum
hukum jinayah ini dapat diterapkan di Indonesia? Tentu saja bisa. Salah satunya yaitu Aceh. Aceh menerapkan hukum jinayah. Done kinda crazy.